persamaan parabola yang memotong sumbu Y di titik 0,3 dan mencapai puncak di titik 1,1 adalah. Nah, di sini kita bisa lihat, kan di sini kita mau disuruh untuk mencari persamaan parabola gitu kan. Nah, berarti di sini kan ada petunjuknya. Nah, petunjuknya itu kan memotong sumbu Y di titik 0,3. Artinya apa? Kita cari, atau gini deh, kita buat gini. Kita misalkan persamaan parabolanya itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, karena tadi memotong sumbu y di titik 0,3, berarti kita substitusiin nilai x sama dengan 0 dan y sama dengan 3 gitu ke persamaan ini. Jadi di sini kita substitusiin 0,3, berarti di sini y-nya 3 kan. Nah, kalau misalnya x-nya 0, berarti ini 0 gitu kan pasti. Maka kita dapatkanlah c-nya itu sama dengan 3. Nah, setelah itu di sini mencapai titik puncak di titik 1,1. Oke, titik puncak itu kan berarti ada x puncak, ada y puncak. Nah, di sini tadi titiknya yaitu 1,1. Nah, di sini untuk mendapatkan x puncak itu kan sama dengan min b per 2a gitu kan. Nah, karena ini 1, berarti sama dengan 1. Berarti di sini kita dapatkan min b per 2a sama dengan 1. Inilah x puncaknya. Cuma kan kita gak tahu nih apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah gitu kan. Namun di sini ada petunjuk sih sebetulnya. Di titik 0,3 kan dia memotong. Kalau misalnya gini, ini kita gambarkan, ini y, ini x. Nah, di sini kan memotong sumbu y di titik 0,3, berarti kita tulis di sini 0,3, berarti kan ini 3 kan. Inilah titik potong terhadap sumbu y-nya gitu. Sementara titik puncaknya 1,1, berarti kita gambar 1,1, berarti ini 1, anggaplah ini 1 gitu ya. Di sini anggap 1. Oke. Berarti ini titik puncaknya. Nah, berarti kalau dia memotong sumbunya di sini, di atasnya gitu, di atasnya puncak, berarti kan dia terbuka ke atas gitu kan. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwasanya A-nya itu lebih dari 0 kalau bentuk Y itu sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Maksudnya gini, A-nya itu lebih dari 0, itu maksudnya variabel dari x kuadratnya gitu. Jadi yang paling depannya itu yang menentukan apakah dia itu minimum atau maksimum gitu. Jadi kan dari sini kan bisa kita tahu bahwasanya ini minimum gitu kan teman-teman. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwasanya A-nya itu pasti positif. Nah, karena positif berarti B-nya yang negatif gitu kan. Jadi kita buat aja tetap min B per 2A, min B per A, kita kali silangkan 2 dengan 1, berarti, bukan 1, tapi 2. Gitu kan. Ini 2 per 1 lah gitu. Berarti kita dapatkannya, kita dapatkan A-nya 1 gitu kan. Nah, A-nya 1 berarti min B-nya itu sama dengan 2. B-nya sama dengan minus 2. Nah, berarti kan dapat B-nya negatif, A-nya positif. Gitu. Jadi kalau kita ganti Y-nya itu sama dengan A-nya kita ganti jadi 1, berarti kan tetap nih X kuadrat. Terus B-nya kita ganti dengan minus 2, berarti minus 2. Sementara C-nya itu 3. Kita ganti 3. Udah deh, kita dapat jawabannya Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 3. Tidak ada jawaban. Oke, dari sini sebetulnya apakah ada kesalahan? Kita tidak tahu.
Atau gini, kita substitusi misalnya ini kan titiknya 0,3 gitu kan, 0,3. Kalau disubstitusiin x-nya 0, pasti ini pasti bakal 0 kan, 0 0. Di sini pasti bakal 0. Atau ada kesalahan? Sepertinya tidak ada kesalahan gitu kan teman-teman. Harusnya min b, berarti kan min b per a sama dengan minus 2 gitu kan. Berarti min b sama dengan, dan a sama dengan 1. Oke, gini deh, biar lebih gampang. Kan ini perbandingan kan. Berarti gini, berarti kan tadi b per a, karena b-nya negatif, berarti kan min 2 per 1 gitu kan. Nah, di sini karena perbandingan, kita misalkan ini P, ini P. Karena kan perbandingan, jadi kan kita gak tahu tuh berapa nilainya, yang penting perbandingannya itu sama dengan minus 2 per 1 gitu. Sehingga dari sini kita buat min 2P, ini P gitu. Oke. Nah, di sini kan ada Y puncaknya nih. Y puncaknya kan 1. Y puncak sama dengan 1. Y puncak itu kan sama dengan min D per 4A. Min D itu kan min D. Min ini kita kalikan dengan min 1. Jadinya geser gitu ke kanan. Jadinya kali silangkan aja langsung. D-nya sama dengan minus 4A. D itu kan B kuadrat dikurang 4AC. Ini min 4A. B-nya itu kan min 2P. Min 2P kuadrat berarti 4P kuadrat dikurang 4 kali A dikali C juga gitu. A-nya itu kan P, C-nya itu 3. Berarti A kali C adalah 3P. Berarti 4 kali 3P sama dengan minus 4 kali P gitu kan. Karena A-nya tadi ya P. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan bahwasanya 4P kuadrat dikurang 12P sama dengan min 4P gitu kan. Berarti 4P kuadrat pindahin ke sini jadinya minus 8P sama dengan 0. Faktorkan berarti 4P kali P kurang 2 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 0 atau P-nya sama dengan 2. Oke. Nah, di sini kalau kita substitusikan P-nya sama dengan 0 kan nggak mungkin. Kalau misalnya kita substitusikan P-nya sama dengan 0 berarti bukan persamaan kuadrat gitu kan. Karena B sama A itu kan jadi bentuknya 0 per 0 gitu. Jadi kan nggak mungkin. Jadi yang mungkin itu P-nya sama dengan 2. Atau yang memenuhi itu P-nya sama dengan 2. Berarti ini tidak memenuhi dan ini memenuhi. Nah, P-nya sama dengan 2 berarti B-nya sama dengan minus 2 kali 2 sama dengan 4. Sedangkan A-nya adalah 1 kali 2 sama dengan 2 gitu. Jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwasanya A-nya itu 2X gitu kan. Sedangkan B-nya itu adalah min 4X. Ini harusnya min 4. Iya, min 4. Harusnya min 4X ditambah 3. Nah, inilah hasilnya. Jadi kalau kita lihat di option, yang paling benar atau yang sesuai ialah N-top gitu teman-teman.